Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Jadi ini adalah sehari setelah kita pindahan dan teman-teman juga bisa lihat, bunda-bunda bisa lihat kalau kulkas aku tuh masih kosong banget. Karena memang kita juga belum belanja dan ini juga aku masih punya bahan masakan seadanya. Dan sebelum pindahan ke sini aku juga udah preparein untuk beli kayak box container gini untuk aku food prep. Dan hari ini pagi ini aku mau masak yang simple aja, mau bikin nasi goreng karena juga dengan bahan seadanya. Yang penting aku sama suamiku bisa sarapan gitu pagi ini, Bun. Dan mohon maaf banget kalau suaraku kayak gini karena kondisinya aku lagi flu, jadi suaranya masih kedengaran berat gitu ya, bideng gitu ya suaranya. Oke, jadi aku itu sebetulnya bukan orang yang jago banget masak, tapi kalau untuk nasi goreng masih bisa lah ya. Dan aku juga suka kalau nasi goreng itu aku campurin sama wortel dan buncis. Memang kedengarannya tuh agak aneh, karena biasanya kalau nasi goreng itu kan pakai kacang polong kayak gitu-gitu kan ya. Tapi ya manfaatin aja lah bun, bahan-bahan makanan yang ada jadi bisa kita manfaatkan untuk bikin nasi goreng. Dan sebelumnya aku juga udah pernah coba resep ini, sebetulnya tuh agak ngawur gitu ya, sok ngide aja sih, dan ternyata enak gitu. Jadi nanti wortel sama buncisnya aku isiin tipis-tipis, tapi sebelum itu aku cuci dulu. Perasaannya pindah ke rumah baru yang dulunya juga ikut orang tua, rasanya pastinya seneng banget ya teman-teman, bersyukur banget. Dan akhirnya ini aku merasakan bagaimana sih masak, mulai rutinitas baru di rumah sendiri. Dan ini aku mulai kupas-kupasin bawang merah, bawang putih, terus nanti langsung aja dimasak. Sebetulnya emang enak dikupas semua dulu, terus nanti aku simpen di box kayak box kontainer tadi, terus disimpan dalam kulkas ya. Jadi kalau misalkan mau masak itu nggak usah yang kumpas-kumpasin gini, jadi tinggal dimasak aja gitu kan. Aku juga kepikiran seperti itu sih teman-teman, karena kan aku pagi kerja, suami juga kerja, jadi kalau misalkan aku di rumah gitu masih agak santai gitu ya. Tapi kalau misalkan sama-sama kerja, belum lagi drop Zio ke UTI, jadi waktunya tuh rasanya bangun jam 4 pagi tuh kurang pagi gitu loh, bangun jam 4 aja tuh rasanya tuh udah keburu-buru gitu berangkatnya mam, karena kan paling enggak aku jam 7 kurang seperempat harus sudah ada di sekolah gitu. Ya, jadi next time aku akan kupasin dulu semua bawang-bawangnya, bawang merah, bawang putih, nanti aku simpan dalam kulkas. Jadi kalau misalkan aku mau masak tinggal pakai aja. Dan setelah aku siapin semua bahan-bahannya, ini aku mulai nyalain kompor. Aku juga usahain kalau keadaan kompor aku tuh tetap bersih, meskipun kadang juga sempet capek ya, dan keadaan kompor dapur itu benar-benar berantakan. Tapi kalau misalkan lagi semangat nih, lagi ingat untuk bersih-bersih, pasti semuanya kinclong. Nah, ini aku mulai oseng-oseng semuanya. Biasa aja sih ya, bumbu-bumbu yang kita perluin, bahan-bahan yang kita perluin. Ini aku mulai masukin buncis sama wortel ketika bawang-bawangannya sudah aromanya itu sudah enak gitu ya. Baru aku masukin buncis dan wortelnya. Nah, pas aku masak ini ternyata Zio udah bangun, terus sama ayahnya ini juga mau diajak jalan-jalan gitu ya mam ke depan, karena kan kalau di halaman rumah, di depan rumah itu jalanannya tuh enak gitu ya, maksudnya tuh nggak yang terlalu banyak batu-batu gitu. Jadi kalau pagi ataupun sore tuh suasananya masih enak banget untuk jalan-jalan. Dan ini aku udah mulai masukin nasinya. Ini nasinya emang dikit banget karena emang aku kan cuma 2 orang ya. Kalau untuk 2 orang sih porsi ini cukup banget malah, karena kita juga masih punya lauk yang lain.
Ini aku udah kasih bumbu basicnya aja sih mam ya, kayak garam, penyedap rasa, terus aku kasih kaldu ayam gitu. Terus ini aku juga kasih kecap sedikit aja, karena kalau terlalu hitam, terlalu banyak kecapnya suamiku tuh kurang suka. Jadi ya pemanis aja lah kecapnya itu. Dan kira-kira seperti ini. Setelah aku selesai masak nasi goreng, aku siapin semuanya di meja makan. Lalu aku beresin ini juga botol-botolnya Baby Zio, terus piring-piring yang udah nggak kepake, misalnya semalam udah dipakai makan. Kadang mungkin lupa aku nggak beresin ya. Jadi aku beres-beresin meja dulu, dan ini dia. Aku tadi kan cuma masak nasi goreng mam, tapi semalam itu juga ada sisa ayam laos yang kemarin itu yang ada di video sebelumnya juga, karena ini kan next day ya ceritanya. Jadi hari selanjutnya dari video itu, karena sayang kalau misalkan nggak dimakan, jadi aku suwir-suwir seperti itu. Itu juga masih ada bakso, sisa satu aja tuh pentolnya mam, karena punya ayahku semalam gak dimakan. Dan ini aku sama suamiku, kita mulai sarapan berdua. Senang banget rasanya bisa duduk berdua gini sarapan. Itu Zio ada di sampingku ya, ada di depan kita gitu. Dia masih anteng di strollernya. Kalau misalkan Zio mulai rewel, itu biasanya kayak aku gerak-gerakin aja strollernya, aku dorong-dorongin aja strollernya supaya dia anteng gitu. Oh iya, cerita dong mam, mungkin kegiatan teman-teman semua, kegiatan mami-mami semua yang bikin capek itu apa sih? Karena kan ini aku masih awal ya. Kadang itu kalau misalkan sampai detik ini, sampai hari ini aku bikin voice over ini, sedikit mulai merasakan capek, belum lagi drop anak, terus kerja, terus bersih-bersih rumah, masak, ya itu kan emang rutinitas ibu rumah tangga ya. Tapi ya kita tuh harus tetap disyukuri aja, semuanya harus tetap bersyukur. Dan pekerjaan kita para ibu rumah tangga tentunya juga tidak jauh-jauh dari yang namanya cuci piring. Setelah masak, kita pastinya juga beresin semuanya, kita cuci piring semuanya. Dan ini ada sabun untuk cuci botol Baby Zio. Ini minyak, nggak tahu kenapa ini aku taruh di sini. Kayaknya memang karena konsep dapurnya kan minimalis ya mam, jadi tempatnya tuh semuanya juga serba minim gitu. Ya kita manfaatkan aja lah. Jadi aku manfaatkan aja di mana bisa ditaruh, di mana bisa tempatnya tuh bisa dipakai dengan baik gitu aja sih. Jadi nggak masalah ya minyaknya aku taruh situ. Sebetulnya untuk saat ini nggak aku taruh situ, minyaknya ada di meja kompor itu. Tapi nggak tahu kenapa di video ini aku taruh situ. Kayaknya ini masih awal-awal pindah ke sini kan, jadi masih sedikit bingung untuk menata ruangannya. Ya ini lap-lapnya juga aku cuci karena lembab. Untuk aku lap semuanya, kadang juga kena minyak gitu kan, lembab dan lengket, jadi aku bersihkan sekalian. Oke, mam, setelah cuci piring ini aku mau angkatin cucian aku yang udah selesai, udah kering di mesin cucinya. Setengah kering sih sebetulnya, karena kan belum kena matahari ya. Jadi ini aku mau jemur baju-bajuku yang barusan aku cuci. Oke, jadi sebetulnya tadi aku nggak langsung jemur baju ternyata, karena udah waktunya Zio mandi. Jadi mumpung anaknya lagi mood gitu kan, karena mood baby itu kan berubah-ubah, jadi aku mandiin dia dulu. Dan ini tuh part paling senang kalau misalkan pakein baju ya mam. Kalau misalkan mau lepas baju, mau mandi tuh kadang dia juga masih rewel. Awal-awal dia tuh suka banget gitu kalau misalkan mandi kena air tuh suka, gak tau kenapa. Makin lama makin kesini tuh kayak males gitu loh buat mandi. Jadi kadang kena air tuh ya rewel duluan gitu. Tapi nanti kalau udah selesai ya dia happy lagi. Dan di video ini aku tadi kan mau jemur baju, ternyata sama suamiku udah dijemurin mam. Ada di akhir video. Oke mam, sampai sini dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.